Ini sekarang pokok kuliah kok nak, mengenai jadi pegawai kok sok bapaknya lah. Tenang aja lah. Akhirnya dia sebetulnya tidak bakat jadi pegawai pak. Itu yang membuat hancur sekarang ini pendidikan kita ini, bukan apa, selalu mengarahkan kepada hal-hal yang kita anggap itu baik untuk anak, padahal itu bukan bidang dia. Ada anak ini dia suka menggambar pak, dipaksa bapaknya di matematik, akhirnya matematik tidak dapat, bakatnya gambar tidak terasa. Contohnya orang yang udah bakat jadi guru pak ya, di pedalaman itu gaji cuma 500.000 sebulan, dibawa keluar tidak ada yang mau pak, karena dia sudah ikhlas bekerja di sana. Jadi kalau orang mengerjakan sesuatu yang dia cintai, dia akan ikhlas pak. Dia pasti akan ikhlas karena dia suka dengan bidang itu. Ya, memang Allah yang ngasih itu bu. Contohnya pak, di antara ibu-ibu ini masak nasi goreng semua pandai pak, tetapi bisa berbeda rasanya, bumbunya sama pak. Itulah talent tadi itu pak. Makanya ada yang jual nasi goreng ramai, ada yang sepi, padahal bumbu sama. Lontong ini ramai, lontong ini sepi, padahal bumbu sama pak. Tetap rasanya berbeda karena talent udah ada. Jadi jangan suka nengok-nengok orang lah. Ini kadang pak ya, pokoknya jadi pegawai itu enak nak, padahal dia tidak bakat di situ pak. Akhirnya kacau dia jadinya. Yang mempraktekkan ini justru sekarang siapa bu? Swedia. Swedia negara paling ramah pendidikan nomor 1 di dunia. Karena mereka mempraktekkan ini bu. Kemana bakat anak ini, ke situ dia diarahkan. Kita melihat Rasulullah SAW bu. Kenapa Rasulullah sukses pak? Orang aja berdakwah 22 tahun, tidak berapa orang yang dengarkan dia pak. Rasulullah 22 tahun sukses bu, karena Rasulullah meletakkan orang sesuai pada tempatnya. Itu yang membuat Rasulullah sukses tuh. Dia tahu talent masing-masing tuh pak. Contoh, waktu perang Badar ada 2 orang anak kecil yang daftar, umur 13 tahun sama 14 tahun, Mu'az bin Ammar al-Jamuh, Muawis bin Afrah. Kalau kita 13-14 di warnet main pak ya nyuruh pulang nih. Kadang di masjid pun main game dia Jumat bu. Susah. Karena kebiasaan orang kita ini tuh mendiamkan anak pakai HP sekarang, bahaya bu. Di Amerika aja tidak ada anak-anak yang main HP satupun pak. Orang Yahudi tidak ada yang main HP anak. Dikirimnya ke Indonesia. Makanya hancur kita nih pak. Duduk berlima tidak ada yang ngomong satupun tuh pak. Tidak ada yang ngomong. Dia asik dengan kesendirian dia masing-masing. Orang jauh diajaknya ngomong, orang dekat tidak diajak ngomong lagi. Hancur silaturahim sekarang ini. Nah kemudian pak, apa kata Mu'az bin Ammar al-Jamuh dan Muawis bin Afra ini? Ya Rasulullah, kami berdua daftar perang. Kata Rasulullah, kalian masih kecil. Umur kau berapa? 13 tahun ya Rasul. Kamu? 14 tahun ya Rasulullah. Pulang kalian. Kalian berbakti kepada orang tua kalian, sama kalian mendapatkan jihad fisabilillah. Kami, mamak kami yang nyuruh nih Rasulullah. Pulang kami kena marah nih. Mamak kami yang nyuruh nih. Justru mamaknya rupanya pak yang mensupport anaknya daftar perang. Penasaran Rasulullah, kau bisa memainkan pedang? Umur aku memang kecil Rasulullah. Kami berdua nih ahli memainkan pedang. Coba main kalian dulu berdua. Dites ternyata memang bagus permainannya pak. Langsung lolos. Itu kelebihan Rasulullah pak. Tidak nengok umur. Punya potensi pakai. Cuman kata Rasulullah, kalian jangan maju ke depan, kalian di belakang aja. Ternyata waktu perang Badar berkecamuk pak, dia dekati Ibnu Mas'ud. Paman, di antara orang kafir tuh paman, yang mana namanya Abu Jahal? Wih mak, tinggi selera kalian ya. Tahu kalian siapa Abu Jahal tuh? Abu Jahal tuh panglima besar orang kafir. Kalian lihat itu yang dikawal oleh pemuda-pemuda itu, seperti pohon beringin pengawalnya itu. Di tengah itulah Abu Jahal. Bukan mundur dia. Kalau anak-anak kita itu orang paman tidak jadilah, paman aja lah maju paman. Enggak pak, maju berdua. Justru kecil mereka itulah yang membuat Abu Jahal terbunuh pak. Jadi Abu Jahal itu hina terbunuhnya pak. Anak-anak yang membunuhnya. Disangka orang anak kecil pak. Dedek main sana orang perang nih, kena kalian nanti. Sana main. Lolos. Masuk bu. Ditebasnya Abu Jahal pak. Mereka inilah yang membunuh Abu Jahal, anak-anak. Sukses, berhasil karena mereka punya kemampuan. Waktu perang Badar pula, Zaid bin Sabit datang bawa pedang pak.
Ya Rasulullah, aku ingin daftar perang. Oh, kau yang ngantarkan makan pertama kali aku sampai rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Iya ya Rasulullah. Coba kau mainkan pedang, nak. Rupanya ndak pandai. Ndak pandai Zaid bin Sabit, Pak, main pedang. Pulang kau, nak. Pulang Zaid nangis, Bu. Mamanya bawa, Pak. Dibawa sama mamanya. Dia mungkin lemah memainkan pedang ya Rasulullah, tetapi ingatannya kuat. Dia pandai menulis. Dia sudah hafal 17 surat dalam Al-Quran. Silahkan ya Rasulullah, coba kau tes dia. Dites oleh Rasulullah. Rupanya iya, Pak. Kemampuan dia mengingat tinggi. Langsung diangkat menjadi sekretaris pribadi Rasulullah, umur 13 tahun. Jadi kalau mau sukses tuh macam itu, Pak. Letakkan orang pada tempatnya, selesai tuh. Ini ndak modal duit banyak aja maju pilek. Keponakan saya maju tahun ini, pilihlah dia. Dapatlah mentega, beras 5 kilo, pilih apa, ndak hancur dibuatnya, Pak. Dia bukan itu talent dia. Jadi inilah, Bu. Nah kemudian, Pak ya, ini udah jelas kita, Pak ya, masing-masing kita ini punya talent. Anak bapak ibu punya talent. Asah kemampuan dia itu lebih daripada yang lain. Insya Allah jadi dia tuh, Pak. Jadi dia. Anak bapak ibu tidak bakat ngapal Quran, jangan disuruh ngapal Quran, Pak. Apa yang menjadi bidang dia? Kadang kan kita ini, Pak, ikut-ikutan, Pak. Anak nak mampu ingatannya, dia beda-beda tuh, Pak. Dipaksakan dia ke bidang itu, mana selesai jadinya. Awak bangga anak saya penghafal Quran, anak sedih, Pak, stres dia. Dia bukan itu bidangnya, Bu, mungkin bidangnya lain. Nah itu yang bisa membuat orang berhasil. Ini kadang, Pak ya, dia tidak bakat, suara tidak bagus, Bu, tapi dia keras juga hati mau azan, Pak. Tentu sedih hati orang dengarnya, Pak. Siapalah yang azannya, macam itu suara azan. Tapi dia pede pula, Pak. Talentnya jelas tidak di sana. Kadang ada imam maju tak gentar ya, Bu. Pokoknya tidak peduli, Pak. Maju aja dia. Orang risau di belakang tuh. Surat Al-Ikhlas aja dibacanya tidak ikhlas, orang jadi makmumnya, Pak. Sependek itu. Tapi kalau imam memang talentnya imam bagus, jangan diganti-ganti. Biarkan dia terus itu. Nah itu yang membuat orang berhasil. Nah itulah kan Allah yang mengaruniakan nih, Pak. Bisa menjahit pakaian, jadi penjahit. Kemudian orang dulunya pakai kulit binatang, semenjak Nabi Idris baru memakai pakaian. Nah, dijahitkannya, Bu. Jadi itu talent. Tidak bisa sembarangan. Yang bidangnya jahit, dia pasti bisa berzeki dengan jahitannya.